Seminggu berlalu, Kak Pauline percaya bersama dengan semua kakak-kakak di Gibeon Kids, kami mendoakan adik-adik selalu sehat dan di dalam perlindungan Tuhan, sehingga hari ini adik-adik boleh kembali mengikuti Bible Story. Nah, hari ini adalah sebuah kisah spesial ketika banyak orang sedang melambaikan, apa ini ya? Betul, ini daun palem. Nah, kalau misalnya adik-adik ke gereja, terus kalian melihat banyak orang di dalam gereja semua bawa daun ini, terus melambai-lambaikan. Wah, pasti semua gembira ya. Nah, kisah Alkitab hari ini adalah tentang orang-orang yang melambai-lambaikan daun palem ini. Nah, kisah Alkitab hari ini kita ambil dari Kitab Markus 11 ayat 1 sampai 10 atau di kitab Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Tapi kita akan lebih banyak pakai dari Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Adik-adik boleh buka dulu Lukas 19 ayat 28. Nanti ketika Kak Pauline akan membaca, adik-adik tidak kesulitan lagi mencari Alkitabnya ya. Nah, kita ingat semua kisah kita adalah dari Alkitab. Nah, selama beberapa bulan ini kita sudah belajar dari Alkitab ini tentang kehidupan Tuhan Yesus di dunia. Adik-adik ingat bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Raja segala raja, Tuhan pencipta segalanya, Allah yang agung. Tetapi Tuhan Yesus itu merendahkan diri menjadi manusia sama seperti kita. Untuk apa? Datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, dalam beberapa minggu ke depan ini kita akan mempelajari bagaimana mendekati akhir kehidupan Tuhan Yesus di dunia yang dimulai pada Minggu Palem. Nah, kita akan melihat bahwa ini saatnya bagi bangsa Yahudi untuk merayakan Paskah. Nah, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ikut merayakan Paskah bersama dengan Yesus. Ketika mereka sudah dekat Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi. Yesus berkata, pergi ke kampung di depan sana, di sana kamu akan lihat seekor keledai muda yang terikat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu, bawa kemari. Wah, kok bisa ya? Kira-kira bisa nggak kita ngambil sesuatu tanpa orang lain merasa kesal? Nggak mungkin ya, pasti orang lain jengkel. Kok enaknya sih kamu ngambil-ngambil barang? Tapi karena Yesus adalah Allah dan Raja, sebagai Allah Yesus itu pemilik segala sesuatu. Karena dia itu agung, mulia. Apa yang dia lakukan tidak pernah salah. Apa yang dia lakukan selalu baik, selalu benar, dan selalu mulia. Nah, lalu Yesus berkata kepada 2 murid ini, nanti waktu kamu kelihatan keledai itu, terus waktu kamu mau ngambil, ada orang berkata, mengapa kamu lepaskan keledai itu? Cukup kamu jawab begini aja, Tuhan Yesus memerlukannya dan akan mengembalikannya. Nah, di sini kita lihat ya, Tuhan Yesus tidak suka sembarangan ngambil-ngambil ya anak-anak ya. Di sini Tuhan pesan sama murid-muridnya, nanti Tuhan akan mengembalikan. Nah, nanti pemilik keledai itu akan membiarkan kamu membawa keledai ini. Ayo kita baca bersama dari Lukas 19 ayat 30 dan 31. Kak Pauline meminta salah satu kakak ya yang bantu membacakan. Silakan Kak Lea. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Nah, jadi kedua murid ini pergi dan tadi kata Alkitab itu, apakah semuanya terjadi seperti yang Yesus katakan? Ya, Yesus adalah Allah. Jadi dia tahu segala sesuatu. Jadi ketika 2 murid ini kemudian melepas keledai itu dan ngomong sama pemiliknya, Tuhan Yesus butuh, nanti Tuhan Yesus kembalikan ya. Pemiliknya membolehkan mereka membawanya. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Allah dan Raja. Segala sesuatu itu pasti terjadi seperti yang Tuhan katakan. Karena Tuhan tidak pernah
salah di dalam segala sesuatu. Nah, terus keledai ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Tapi karena keledai ini belum pernah ditunggangi orang, tidak ada pelananya. Lalu murid-muridnya melepas jubahnya ini anak-anak. Jubahnya dilepas, terus ditaruh di atas keledai, dijadikan pelana. Terus mereka nolong Tuhan Yesus naik, duduk di atas keledai. Wah, semua orang gembira sekali, bahagia melihat Yesus duduk di atas keledai. Mereka semua mengagungkan Yesus sebagai seorang raja. Tetapi jangan lupa, itu karena Yesus adalah benar-benar seorang raja. Yesus adalah raja yang mulia, raja segala raja. Nah, ketika Yesus menunggang keledai masuk ke Yerusalem, wah, semua orang senang sekali. Mereka memotong ranting-ranting terus mulai melambai-lambaikan. Ya, mereka menyambut Tuhan Yesus dengan ranting-ranting palem ini. Pada masa itu jalan-jalan itu belum ada aspal seperti kita sekarang ya. Belum ada pavingnya. Jadi banyak debunya. Nah, karena mereka ini sangat menghormati Tuhan Yesus. Semua yang ada di pinggir jalan yang menyambut Tuhan Yesus dengan gembira melepas jubahnya semua. Dibeber, ditaruh di jalan-jalan supaya waktu Tuhan Yesus dan keledainya lewat tidak kotor oleh debu-debu yang terbang. Wow, semua sangat menghormati Yesus. Mereka sangat gembira menyambut Tuhan Yesus. Nah, semua memuji Allah dengan nyaring karena mereka melihat segala mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Mereka melihat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka bahagia. Mereka lihat Yesus menyembuhkan orang bisu. Mereka bahagia. Mereka lihat Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Mereka senang. Yesus membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak Yairus. Mereka begitu bahagia. Sampai mereka berseru-seru, Hosana, Hosana. Tahu artinya Hosana anak-anak? Artinya mereka gembira karena Tuhan itu datang menyelamatkan mereka, menyelamatkan kita. Mereka memuji-muji Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Nah, kita buka kembali Lukas 19 tadi, tapi ayat 37 dan 38. Ayo Kak Pauline tunggu sebentar, semuanya buka. Lukas 19, jangan ditutup dulu Alkitabnya ya, supaya nanti gampang meneruskannya ya. Ayat 37 dan 38. Sudah siap? Yuk kita baca bersama ya. Lukas 19 ayat 37 sampai 38. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nah, mereka gembira, mereka memuji-muji Tuhan sebagai Allah dan Raja yang membawa damai. Nah, anak-anak, biasanya kalau raja penting datang kepada rakyatnya, raja itu akan menunggang kuda yang gagah, ya. Karena kalau kuda gagah itu larinya cepat. Kalau perang pasti larinya cepat, bisa menang gitu ya. Dan dikawal prajurit-prajurit banyak yang melindungi dia. Terus raja ini kalau sudah datang ke rakyatnya, raja ini suka memaksa orang-orang melayani dia. Ya, menyiapkan makanan yang terenak buat dia, pakaian yang paling enak buat dia. Tapi Yesus, Raja segala raja, yang adalah Allah yang turun dari surga ke bumi ini berbeda. Dia kebalikan dari semua raja-raja itu. Dia tidak menunggang kuda yang gagah, tapi dia menunggang keledai. Keledai itu lemah, keledai itu dianggap bodoh, tapi dipilih Tuhan. Tuhan naik keledai. Terus Tuhan itu tidak kasar, tidak suka memaksa-maksa orang, tapi dia lemah lembut, ya. Dan dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk mengasihi dan melayani semua orang yang adalah umat ciptaannya. Nah, apa yang sedang terjadi di Yerusalem pada hari itu menggenapi nubuatan Zakaria. Zakaria ini adalah nabi yang dipakai Tuhan menulis tentang kejadian ini beratus-ratus tahun yang lalu. Kita baca bersama. Zakaria itu ada di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama kira-kira 3 kitab, kira-kira berapa kitab? 5 kitab ya, kira-kira 5 kitab sebelum Perjanjian Baru. Itu Zakaria. Kita buka Zakaria 9 ayat yang ke-9.
Ayo kita baca bersama perlu Kak Pauline tunggu ya, buka sebentar lagi ya. Zakaria 9 ayat 9. Sudah? Semua ayo kita baca bersama ya. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nah, jadi itu sudah disebutkan, dinubuatkan Zakaria beratus-ratus tahun yang lalu bahwa raja, yaitu Tuhan, pencipta segalanya itu akan datang mengunjungi umatnya. Dia lemah lembut, dia penuh kasih. Tapi ketika orang Farisi yang ada di sana melihat orang-orang memuji Yesus, mereka tidak senang, mereka marah, mereka iri. Ya, kok bisa Tuhan Yesus dipuji-puji seperti itu? Mereka langsung ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, suruh orang-orang itu diam. Mereka tidak perlu muji-muji engkau seperti itu. Wah, padahal anak-anak, apakah Yesus itu layak disembah, dipuji? Apakah Yesus itu Allah? Iya, ya. Bolehkah orang-orang itu memuji-muji Yesus? Ya boleh. Coba kita lihat apa jawab Yesus. Di Lukas 19, kita balik ke Lukas 19 ya, ayat 40 nanti kita baca bersama. Tapi gini jawab Yesus ya, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, jika orang-orang ini diam, maka batu-batu di pinggir jalan ini akan berteriak memuji Tuhan. Kenapa? Tuhan itu memang Allah yang layak dipuji. Ayo kita baca bersama ya, Lukas 19 ayat 40. Lukas 19 ayat 40. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Nah, memang Tuhan Yesus itu adalah Allah. Jadi memang layak dipuji. Bahkan di kitab Mazmur dikatakan semua ciptaannya ini memuji Allah. Mungkin mereka tidak keluar suaranya seperti kita. Ya, tapi mereka memuji Allah lewat kebesaran ketika matahari bersinar dengan indahnya, ketika matahari terbenam dengan indahnya, burung-burung yang berkicau, mereka memuji Tuhan dengan cara mereka sendiri. Karena itu kita semua juga layak, patut ya memuji Tuhan sungguh-sungguh karena Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi dan datang untuk menyelamatkan kita. Dia layak menerima pujian semua ciptaannya. Baik kita manusia maupun ciptaan-ciptaannya yang pohon-pohon, ya, cakrawala, burung semuanya memuji Tuhan. Nah, tapi apakah semua orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja? Sayangnya tidak, anak-anak. Yesus tahu akan hal ini, ya. Bahkan ketika Yesus sudah dekat mau masuk Yerusalem, Yesus berhenti, Yesus menangis di sana. Kenapa? Karena Yesus tahu ada orang-orang yang tetap tidak mau percaya kepada Yesus. Padahal percaya kepada Yesus itu adalah satu-satunya jalan supaya dosa-dosa kita diampuni. Karena kita tidak mungkin bisa mengampuni dosa kita sendiri. Kita tidak bisa bebas dari hukuman dosa. Kecuali ketika kita mempercayai Yesus. Nah, terus Yesus sedih. Yesus tahu sebentar lagi dia akan menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tapi banyak orang yang masih tetap tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka bisa binasa, bisa mati karena dosa-dosa mereka. Nah, bagaimana dengan kamu semua anak-anak? Ya, apakah kamu mau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatmu? Karena dia yang penuh kasih, yang agung, yang mulia itu datang ke dunia supaya kita diselamatkan. Karena Tuhan tahu tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa selamat, untuk bisa kembali dekat dengan Allah kecuali kalau dia datang ke dunia dan mati menggantikan kita. Seharusnya kita yang dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi Yesus yang mengasihi kita menggantikan hukuman kita itu. Bagi kalian yang mau mempercayai Yesus, kita berdiri yuk, kita berdoa bersama. Ya, ayo kita ikuti doa ini bersama-sama. Semua berdiri, angkat tanganmu, ikuti Kak Pauline berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang begitu agung. Allah yang mau turun ke dunia karena Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau rela
mati disalibkan, menggantikan hukuman dosa-dosaku. Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku selalu mengagungkan Engkau, memuji-muji Engkau, dan hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mati bagi dosa-dosaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Semua katakan amin. Nah, ini adalah Bible story untuk hari ini tanggal 29 Maret. Nah, Kak Pauline juga mengingatkan, kalian bisa mengajak orang tua kalian untuk berdiskusi, karena ada pertanyaan-pertanyaan diskusi yang juga dikirimkan kepada orang tua kalian. Ajak orang tua kalian untuk berdiskusi, ajak orang tua kalian untuk berdoa bersama, khususnya di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung ini. Kita terus mendoakan supaya bangsa kita dilindungi oleh Tuhan dan pemerintah mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk mengatasi semuanya ini. Nah, sekarang kita akan menghafalkan ayat. Hafalan kita masih tetap dari Amsal 14 ayat 17. Kita hafal bersama ya. 1, 2, 3. Amsal 14 ayat 17. Orang yang lekas marah bertindak bodoh. Nah, bagus semua udah bisa ya. Sekarang yang Inggris ya. 1, 2, 3. Proverb 14 verse 17. A quick-tempered man does foolish thing. Terima kasih anak-anak. Kami semua guru-guru sekolah minggu dari Gibeon Kids tetap mendoakan anak-anak semua untuk sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.